Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Di bawah tatapan penuh hormat dari kerumunan, sosok bercahaya perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Itu adalah kepala Lin Clan, Lin Fan. Ketika Lin Fan muncul dan melirik ke sekelilingnya, yang sudah berpenampilan compang camping, semburat kemarahan melintas di matanya. Segera, dia berbalik dan menatap Lin Dong. Sama seperti dia akan berbicara, perhatiannya segera ditarik ke bukit hitam seukuran telapak tangan yang telah diamankan oleh Lin Dong. Segera, tubuhnya bergetar sebelum dia bersuara dengan ketakutan, "Kamu benar-benar berhasil menaklukkan puncak penjara berat," ucap Lin Fan. "Aku hanya beruntung," ucap Lin Dong dengan lembut dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu betapa mengejutkannya fakta ini bagi Lin Fan dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua telah mencoba dan gagal menaklukkan puncak penjara berat. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Soul Tracer ini, yang telah benar-benar menolak mereka, sekarang mendarat di tangan Lin Dong, hati mereka secara alami merasa terkejut. Lin Fan menatap agak aneh pada diri Lin Dong, sementara dia diam-diam merasa semakin bingung tentang remaja yang berada di depannya. Namun, dia tidak berlama-lama dalam masalah ini. Segera, nadanya berubah, sebelum dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apa yang terjadi?" Masalah yang dia maksudkan adalah secara tidak alami puing-puing di daerah ini berantakan. Saat ini, klannya berada dalam kekacauan total dan dia secara alami marah. Pemimpin klan, bahwa Lin Dong terlalu sombong. Kami berempat menjaga tempat ini ketika kami menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di paviliun klan. Setelah menyelidiki sekitar, kami menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam paviliun klan telah benar-benar menghilang, sementara treasures jiwa di dalam juga rusak. Pada awalnya, kami ingin memberitahu Lin Dong tentang hal itu, namun, kami tidak pernah mengira dia begitu kejam dan benar-benar menyerang kami berempat. Ucap Lin Zi, dia langsung melompat, dan dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengeluh dengan kejam. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Fan dengan lembut mengerutkan alisnya. Karena dia yang menjadi pemimpin Lin Clan, dia tentu saja tidak bodoh. Karena itu, dia tidak akan percaya kata-kata Lin Zi sendirian. Segera, dia berbalik untuk melihat Lin Dong dan bertanya, "Apakah itu benar?" Lin Dong secara bertahap menggelengkan kepalanya, sebelum dia melirik Lin Zi dengan rendah hati dan berkata, "Untuk orang sepertimu menjadi tetua, betapa memalukan Lin Clan." Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Zi sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi merah. Setelah sebelumnya menderita di tangan Lin Dong, dia jelas tahu bahwa ini tidak cocok untuknya. Pemimpin klan, ketika aku masuk ke dalam paviliun klan, aku diam-diam disergap. Seseorang diam-diam memanipulasi formasi di dalam, dan berencana untuk membunuhku ketika aku di dalam. Untungnya aku mengetahuinya dengan cepat, dan tidak dapat menghindari jebakan mereka. Namun, ketika aku menghindari serangan mereka, aku tidak sengaja merusak beberapa treasures jiwa juga. Itulah yang menyebabkan kerusakan. Selain tetua Lin Zi dan mereka bertiga, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan formasi dalam klan Trove. Aku percaya bahwa harus ada beberapa peralatan di dekatnya yang mampu mengendalikan formasi di dalam paviliun klan. Pemimpin sekte, jangan ragu untuk mengirim beberapa orang untuk mencari di daerah itu dan kami akan sampai ke dasar masalah ini. Dengan santai Lin Dong berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lin Zi berubah. Lin Fan mengerutkan alisnya sebelum dia mengangguk pada Lin Mu. Kemudian, sosok yang terakhir melintas sebelum dengan cepat berlari ke menara. Beberapa saat kemudian, dia kembali. Pemimpin sekte, peralatan yang mengendalikan formasi di dalam klan-klan memang hancur. Selain itu, ada bukti bahwa seseorang telah menggunakan formasi ini sebelumnya. Lin Mu berkata dengan lembut. "Lin Zi, beraninya kamu," ucap Lin Fan. Ekspresi Lin Fan berubah, saat dia menatap Lin Zi dan berteriak. Ketika dia melihat bahwa kebenaran telah terungkap, wajah pucat Lin Zi menjadi lebih pucat.
Sama seperti dia ingin membela diri, ketika dia melihat ekspresi menakutkan Lin Fan, tubuhnya menggigil, sebelum dia dengan cepat berbalik untuk melihat Lin Langtian. Pemimpin klan, tetua Lin Zi dan yang lainnya memang salah. Namun, Lin Dong itu terlalu sombong. Dalam 4 klan besar, pernahkah ada kasus di mana seorang murid benar-benar berani menyerang seorang tetua? Jika berita tentang masalah ini keluar, itu akan menghancurkan reputasi klan kita. Lin Langtian dengan sungguh-sungguh berkata, "Baiklah, aku tahu ada dendam di antara kalian berdua. Namun, aku tidak ingin melihat anggota klan kami bertarung di antara klan kami sendiri. Aku tidak akan menghukum Lin Zi karena masalah hari ini. Namun, di waktu yang tersisa, kamu dan Lin Dong lebih baik bersikap baik. Dalam waktu 3 hari, ikuti aku dan pergi ke kota kekaisaran, dan berpartisipasi dalam pertempuran bibit. Karena kamu ingin bersaing satu sama lain, buktikan kepada aku ketika kamu mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Hanya individu yang paling elit akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan." Mata Lin Fan menyapu Lin Dong dan Lin Langtian saat dia perlahan-lahan berbicara. Ketika anggota klan sekitarnya mendengar kata-kata Lin Fan, tubuh mereka dengan lembut gemetar. Mereka memahami maksud di balik kata-kata Lin Fan. Siapapun yang bisa mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan akan menjadi pewaris sejati klan Lin. Pada saat itu, dia akan memiliki status yang jauh melebihi yang lain. Dengan cara berbicaranya, untuk pertempuran bibit mendatang, jika Lin Langtian berhasil mendapatkan tempat di perang 100 kekaisaran, Lin Dong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Pada saat itu, berdasarkan status Lin Langtian, bahkan jika dia ingin membunuh Lin Dong, Lin Fan tidak akan ikut campur. Bahkan, dia mungkin secara pribadi membantu Lin Langtian untuk berurusan dengan Lin Dong. Ucap seseorang. Karena pada waktu itu, nilai Lin Langtian akan jauh melebihi Lin Dong. Ucap seseorang. Tentu saja, jika situasinya terbalik, maka Lin Langtian akan sepenuhnya dihancurkan oleh Lin Dong. Bahkan, statusnya yang bergengsi dalam klan akan segera diambil alih oleh Lin Dong. Ucap seseorang. Ini akan menjadi kontes yang cukup ganas. Siapapun yang kalah harus membayar harga yang mengerikan. Ucap seseorang. Jika kita mengatakan dalam pertemuan keluarga kemarin, memungkinkan Lin Dong memiliki status yang sama dengan Lin Langtian, maka pertempuran bibit ini berpotensi memungkinkannya untuk melampaui Lin Langtian dan menjadi tokoh nomor 1 di seluruh klan. Ucap seseorang. Tentu saja, itu juga bisa menghancurkannya sekali lagi, dan semua kemuliaan dan prestasi sebelumnya akan langsung hilang. Ucap seseorang. Lin Dong mengutak-atik puncak penjara berat di tangannya, sementara ekspresinya tetap cukup tenang. Meskipun kata-kata Lin Fan itu kejam, tapi itu pentingnya memperkuat kekuatan. Saat dia terus menghadapi petarung yang semakin kuat, dia harus terus meningkatkan dirinya juga. Selain itu, semua kerja kerasnya selama ini, akan berpotensi terhapus dalam sekejap. Meskipun dia tidak peduli tentang apa yang disebut Lin Clan, anggota keluarganya tetap miliknya. Oleh karena itu, demi mereka, dia harus menjadi tokoh nomor 1 di seluruh Lin Clan. Yakin. Mata Lin Langtian berkilau, sementara kilatan sedingin es mengalir di sudut terdalam matanya. Saat dia menatap Lin Dong yang tampak tenang, senyum berbisa perlahan muncul di wajahnya. Itu juga baik-baik saja. Selama dia bisa berhasil dalam pertempuran bibit, pada saat itu, dia akan membuat Lin Dong mengerti bahwa ikan asin tidak akan bisa berenang di air tawar. Bahkan jika itu bisa berbalik, akhirnya akan kembali. Baiklah, pergi sekarang. Dalam waktu 3 hari, kalian berdua akan mengikuti aku dan menuju ke kota kekaisaran. Ucap Lin Fan. Ketika dia melihat situasi ini, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi ketika sosoknya melintas dan dia segera meninggalkan daerah ini. Ketika mereka melihat Lin Fan pergi, suasana tegang secara bertahap membaik. Beberapa pasang mata menatap aneh pada kedua sosok yang melayang di udara. Saat ini, tidak ada yang berani mengejek Lin Dong atau menyanjung Lin Langtian.
Itu karena tidak ada dari mereka yang tahu, yang pada akhirnya akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang kekaisaran 100 dalam pertempuran bibit. Selain itu, kata-kata Lin Fan sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa individu yang mendapatkan hak, akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Karena itu, jika mereka dengan sengaja berbicara sekarang, mereka mungkin menyesalinya di masa depan. Saat ini, setelah semua orang di kerumunan berpaling untuk saling melirik, mereka semua memilih untuk diam sebelum mereka secara bertahap meninggalkan daerah ini. Dalam pertarungan antara dua praktisi elit itu, jika mereka memilih untuk ikut campur atau jika mereka diseret, mereka kemungkinan akan terkoyak-koyak. Lindong, hargai sisa harimu. Hanya ada beberapa hari lagi yang tersisa bagimu untuk dipamerkan di klan. Lin Langtian menyeringai dengan sombong kepada Lindong. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan berjalan pergi. Aku harus mengembalikan kata-kata itu kepadamu juga, balas Lindong kepada Lin Langtian. Saat dia menatap sosok Lin Langtian yang pergi, Lindong dengan lembut tersenyum. Sementara itu, niat membunuh yang kuat mengalir di sudut terdalam matanya. Setelah dia tertawa, sosoknya melintas juga, sebelum berubah menjadi kilatan yang bersinar dan menghilang dari pandangan orang banyak. Peristiwa yang terjadi di luar klan menyebar dengan cepat di seluruh Lin Klan. Ketika setiap anggota klan mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, mereka semua sangat terkejut. Terbukti, Lin Fan jelas mengerti bahwa ada dendam yang mendalam antara Lindong dan Lin Langtian yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu, dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka dan dia telah memutuskan untuk menggunakan Battle of Seeds untuk mengambil keputusan. Siapapun yang berhasil mendapatkan hak untuk bersaing dalam perang kekaisaran 100 akan mendapatkan dukungan tegas dari seluruh Lin Klan. Terlepas apakah itu Lin Langtian atau Lindong. Pada saat itu, orang lain mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyesal. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa kali ini, pertempuran benih akan memutuskan siapa kebanggaan sejati surga di klan Lin mereka dan siapa yang akan tertawa terakhir. Ucap seseorang. Di sudut terpencil klan, sekelompok orang berkumpul bersama. Saat ini, tawa damai terdengar. Itu Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Dong apakah kamu berpapasan dengan Lin Langtian lagi? Di paviliun batu, Lin Xiao menatap Lindong saat ia bertanya. Pria itu memiliki dendam yang dalam terhadap aku. Bahkan jika aku tidak melewatinya, dia tidak akan membiarkan aku pergi, ucal Lindong. Lindong tersenyum lembut ketika berkata, dalam waktu 2 hari, aku akan mengikuti klan leader Lin Fan dan menuju ke Imperial Capital untuk berpartisipasi dalam Battle of Seeds. Ayah, apakah kalian semua berniat untuk tinggal di klan utama atau kembali ke kota Yan? Aku sudah membahas masalah ini dengan kakekmu dan yang lainnya. Meskipun klan utama sangat kuat, itu tidak cocok untuk kita. Oleh karena itu, setelah kamu pergi, kami akan kembali ke kota Yan. Lin Xiao tersenyum lembut sambil berkata. Lindong mengangguk. Ada berbagai faksi dalam yang bertarung di klan utama. Jika Lin Xiao dan yang lainnya tetap tinggal, dia akan sedikit khawatir tentang mereka. Meskipun kota Yan tidak bisa dibandingkan dengan kota Lin, setidaknya, itu adalah tempat yang aman dan stabil. Di tempat itu, keluarga Yan City Lin mereka memiliki basis yang cukup kuat dan pasti akan lebih baik bagi mereka untuk tinggal di sana. Kali ini, kamu akan pergi untuk waktu yang lama juga. Apakah kamu ingin membawa King Tan? Gadis itu sangat berbakat dan jika dia dilatih dengan benar, dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Lagi pula, kupikir dia benar-benar ingin menemanimu. Tiba-tiba Lin Xiao berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong terdiam sesaat. Lalu, dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya lalu berkata, apa yang telah aku lalui terlalu berbahaya. Jika King Tan mengikuti aku khawatir aku akan menempatkannya dalam bahaya. Meskipun dia sangat berbakat, aku lebih suka membuatnya aman jika bersama kalian. Biarkan saja kakaknya menjelajahi dunia luar, ucap Lindong. Lindong mengerti bahwa pertempuran benih dan bahkan perang kekaisaran 100 akan sangat berbahaya.
Bahkan, dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil bertahan hidup. Karena itu, jika dia membawa King Tan, itu mungkin menjadi lebih berbahaya. Baiklah, karena kamu telah mengambil keputusan, kami akan menghormati keputusanmu. Gadis King Tan itu tampaknya telah menemui keajaiban selama 2 tahun ini. Namun, karena dia tidak ingin mengungkapkannya kepada kami tidak punya pilihan juga. Adapun masa depannya sendiri, dia harus menjadi orang yang memutuskan. Kita seharusnya tidak ikut campur. Perlahan Lin Xiao berkata. Benar, ucap Lin Dong lalu perlahan mengangguk. Suara Lin Xiao tergagap, ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap putranya, yang hampir setinggi dirinya, sementara ekspresi kagum terpampang di wajahnya. Jaga dirimu saat berada di luar. Jika kamu lelah, kami akan berada di rumah menunggu kamu, ucap Lin Xiao. Saat dia menatap ekspresi lembut Lin Xiao, Lin Dong merasa matanya sedikit membengkak. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Segera, dia tertawa kecil sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, alasan mengapa aku memilih untuk pergi keluar adalah karena aku ingin melindungi kalian semua, dan mencegah bahaya datang kepada kalian. Namun, saat ini, aku masih belum cukup kuat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Ada banyak anggota klan berkumpul di alun-alun Lin Clan. Mata mereka tertuju pada orang-orang yang berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang ini akan menjadi perwakilan untuk turnamen paling bergengsi di Kekaisaran Besar Yan, Pertempuran Bibit. Ucap seseorang. Sehubungan dengan Battle of Seeds, semua orang tahu dengan jelas tentang betapa mengerikannya itu. Jika kesuksesan seseorang dalam pertemuan klan akan memungkinkannya untuk menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Yan besar, maka, untuk dapat mengamankan posisi dalam pertempuran bibit ini, maka yang memenangkannya akan mendapatkan kemuliaan tertinggi dan rasa hormat di Kekaisaran Yan besar. Ucap seseorang. Itu karena jika seseorang memiliki tempat, seseorang akan mewakili Kekaisaran Yan besar untuk mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran. Ucap seseorang. Di tengah alun-alun, Lin Fan sibuk mengatur rencana dengan para tetua untuk waktu yang singkat, di mana dia akan segera pergi. Tidak jauh, Lin Dong masih bersama Lin Xiao dan rekan-rekannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Di mana King Tan? Tanya Lin Dong. Gadis itu tahu bahwa kamu tidak akan membawanya. Dia membuat ulah sekarang. Jawab Lin Xiao sambil tertawa. Mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kami akan menenangkannya. Baiklah, mereka hampir selesai dengan persiapannya, pergi sekarang, ucap Lin Zentian dengan tersenyum. Baiklah, kakek, ayah, dan semua orang, berhati-hatilah. Ucap Lin Dong sambil mengangguk dengan berat, dan membungkukkan badannya untuk memberi hormat kepada Lin Zentian dan rekan-rekannya. Setelah menyaksikan adegan ini, anggota klan di sekitar mereka tercengang. Selama periode waktu ini, dari apa yang mereka lihat, Lin Dong adalah individu yang sangat sombong, tak kenal takut. Mereka tidak berharap dia begitu hormat terhadap Lin Zentian dan anggota keluarga cabang. Tanpa ragu-ragu, dan dengan satu hormat lagi, Lin Dong mengambil alih Little Flame, yang telah berubah menjadi anak kucing, dari Lin Xiao. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pusat alun-alun dengan langkah besar. Karena semuanya telah dipersiapkan, mari kita pergi. Ucap Lin Fan sambil mengangguk ketika dia melihat Lin Dong dan Lin Zentian tiba. Dia kemudian mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga bisa terdengar dari kedalaman Lin Clan. Kemudian, seekor binatang iblis besar bersayap 4 terbang keluar, dengan sayapnya yang mengepak. Akhirnya, sosok itu tiba dan melayang di ketinggian rendah di atas alun-alun. Ayo pergi, ucap Lin Fan. Lin Fan melambaikan tangannya dan memimpin dengan melompat ke belakang binatang iblis itu terlebih dahulu. Lin Dong, Lin Langtian dan ratusan pejuang Lin Clan segera mengikuti jejaknya. Susunan pemain seperti ini terlihat kuat dan mendominasi. Itu menunjukkan betapa pentingnya pertempuran bibit bagi klan Lin. Setelah semua orang melompat di atas bagian belakang monster bersayap 4, sosok itu menggeram rendah.
Setelah itu, di bawah tatapan banyak anggota klan, binatang iblis bersayap itu bangkit dengan cepat di udara. Dengan embusan angin, monster itu terbang menuju arah kota kekaisaran dengan kecepatan yang ekstrim. Saat binatang iblis besar itu terbang melintasi langit kota Lin, itu menarik banyak tatapan dari orang-orang. Di dalam kota Lin, ada banyak individu yang berpengetahuan luas. Oleh karena itu, mereka tahu tentang tujuan Lin Clan untuk operasi kali ini. Namun, mereka masih penasaran untuk mengetahui apakah Lin Clan bisa berhasil mendapatkan tempat di Battle of Seeds kali ini. Meskipun Lin Clan memiliki tokoh kuat seperti Lin Dong dan Lin Langtian kali ini, masih ada pesaing dari 3 klan besar lainnya, keluarga kekaisaran dan sekte kuat lainnya. Pesaing ini bukan individu yang sederhana. Karena itu, dibandingkan dengan pertemuan klan kemarin, akan jauh lebih sulit untuk membedakan diri dalam pertempuran bibit. Di dinding kota yang menjulang di kota Lin, ada sosok wanita yang anggun dan cantik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap monster besar yang terbang itu. Dia mengepalkan tangannya yang langsing dan putih pucat dengan lembut. Baiklah kalau begitu, Lin Dong, aku tidak perlu kamu menemukan cara agar aku pergi. Ucap Lin Qingtan. Gadis itu menendang kerikil di bawahnya dengan lembut. Kemudian, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan lembut sebelum dia menatap ke arah di mana monster besar itu terbang, dan mendengus. Kamu membenci aku karena kamu pikir aku lemah dan aku akan menyeretmu ke bawah. Selain itu, kamu bahkan menyuruh ayah untuk memarahi aku. Ucap Lin Qingtan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, gadis itu menggigit bibir merahnya dengan lembut dan matanya yang seperti kristal tiba-tiba memerah. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia menghirup udara dingin yang dalam. Kenapa, akhirnya kamu membuat keputusan seperti ini? Ucap seseorang. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh muncul di belakang Lin Qingtan. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap tipis dan aneh muncul. Bayangan ini terbungkus di bawah gaun hitam dan aura dingin yang tak terlukiskan memancar darinya dengan tidak jelas. Meskipun tembok kota di bawah kakinya tampak normal, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya sudah menjadi bubuk. Tunggu sampai saudara Lin Dong berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan, aku akan mengikuti kamu. Namun, pada saat itu, jika kamu tidak bisa membuat aku lebih kuat dari Brother Lin Dong, maka kamu adalah pembohong. Kata Qingtan sambil menggigit bibirnya yang mengkilap dengan ringan. Sepertinya dia terkejut dengan penampilan bayangan hitam itu. Kamu lebih berbakat daripada kakakmu Lin Dong, namun emosinya kurang dari milikmu. Di usianya, jarang melihat seorang individu dengan kebijaksanaan dan tekad seperti itu. Jika melihatnya lebih jauh lagi, dia menyimpan banyak rahasia yang bahkan tidak bisa aku identifikasi. Namun, untuk permintaanmu, aku pasti bisa memenuhinya. Bayangan hitam ramping itu bergetar lembut dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Qingtan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berbalik, mengacungkan tinjunya yang kecil dan seputih salju, dan menggoncangkannya ke langit. Suaranya yang ringan dan tajam, dipenuhi dengan kemarahan seorang wanita muda, bergema di udara dengan lembut. Brother Lin Dong yang bau, kamu tidak perlu mengajakku. Di masa depan, ketika aku muncul di depan kamu, aku akan lebih kuat dari kamu. Ketika saat itu tiba, kamu akan sangat terkejut, sehingga rahang kamu jatuh. Ucap Lin Qingtan. Saat Lin Dong duduk di atas binatang raksasa itu, angin kencang yang datang menghilang, beberapa meter sebelum mencapai tubuh Lin Dong. Ada banyak pejuang Lin Clan yang duduk di sekitar Lin Dong. Namun, tidak ada tanda-tanda ejekan dan penghinaan di tatapan mereka terhadap Lin Dong. Peristiwa baru-baru ini membuat mereka mengerti bahwa pemuda di depan mereka bukanlah individu biasa. Hanya orang bodoh yang akan mengejek mereka, yang mereka tidak tahu betapa lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jelas, mereka bukan orang bodoh. Tentu, Lin Dong tidak terlalu peduli dengan tatapan mereka. Sebaliknya, dia melihat Lin Siti, yang semakin kecil di pandangannya. Tinju di lengan bajunya mulai mengepal erat. Itu karena dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah meninggalkan pada waktu ini.
Di masa depan, ia akan menjelajahi dunia baru, penuh dengan bahaya dan peluang, sendirian. Adapun Lin Xiao dan rekan-rekannya, Lin Dong tidak terlalu khawatir tentang mereka. Sebelum Lin Dong pergi, dia tidak hanya memberi ayahnya banyak seni bela diri yang kuat, dia juga memberinya 2 boneka simbol canggih. Lin Dong percaya bahwa, dengan kartu truf ini, keluarga cabang kota Yan akan secara bertahap lebih kuat di masa depan. Ayah, King Tan, hati-hati, ucap Lin Dong dalam benaknya. Lin Dong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Dia tahu, bahwa, agar ayah dan anggota keluarganya hidup dalam damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus berhasil memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kerajaan. Hanya dengan begitu, dia bisa pergi dengan damai. Imperial City, kota paling bergengsi di Kekaisaran Great Yan. Untuk saat ini, mengabaikan sekte super yang tak terlihat itu, setidaknya di antara semua faksi di dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran adalah penguasa yang diakui secara universal dari Kekaisaran Great Yan. Oleh karena itu, kota kekaisaran secara alami adalah tengara paling megah dan mengesankan di Kekaisaran Yan besar. Kota kekaisaran terletak di sebelah timur provinsi Great Desolate. Kota kekaisaran dan kota Lin kebetulan saling berhadapan. Meskipun kota Lin dikenal memiliki skala yang sama dengan kota kekaisaran, namun sampai tingkat tertentu, yang pertama masih lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir. Setelah semua, Lin Clan masih harus menghormati penguasa kekaisaran Great Yan dan hanya klan yang bijaksana yang bisa bertahan. Apapun itu, baik itu keluarga kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya atau sekte terkemuka di Kekaisaran Yan besar, semuanya memandang pertempuran bibit dengan sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya kualifikasi untuk Perang 100 Kerajaan. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte-sekte super dalam Perang 100 Kekaisaran, tidak hanya orang itu akan dihargai dengan boros, tetapi klannya dan bahkan Kekaisaran Yan besar akan dihargai juga. Dalam sejarah kerajaan Yan besar, tidak ada klan yang kekuatannya belum melonjak setelah anggotanya dipilih oleh sekte-sekte super itu. Dilaporkan, salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Great Yan, Heavenly Luo Sect, dulunya adalah klan yang tidak dikenal beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan kejeniusan yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat di Battle of Sith dan memenuhi syarat untuk Perang 100 Kerajaan. Yang paling penting, jenius ini juga memasang kinerja besar dalam Perang Kekaisaran 100 dan akhirnya, ia dipilih oleh satu sekte super. Sejak hari itu dan seterusnya, kekuatan surgawi Luo Sekte naik tiba-tiba. Dalam beberapa ratus tahun, sekte Luo Surgawi menjadi salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Great Yan dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran bibit untuk faksi-faksi ini. Faksi-faksi ini pasti akan mengirimkan murid kejeniusan mereka yang sebenarnya untuk memenangkan posisi dengan sukses. Para jenius ini adalah anggota generasi muda terbaik di Kekaisaran Great Yan. Orang-orang ini telah membedakan diri dari puluhan juta orang. Bahkan untuk Lin Dong, mengalahkan semua bakat ini dan ditempatkan di antara 5 penempatan terakhir, akan menjadi tugas yang menegangkan. Dibandingkan dengan Battle of Sith, pertemuan klan hanyalah permainan anak-anak. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota Imperial. Dalam 2 hari ini, Lin Dong juga memperoleh semua informasi tentang pertempuran bibit. Dari informasi ini, dia tahu bahwa semua sekte dan klan yang kuat di Kekaisaran Great Yan telah mengirimkan pejuang terbaik generasi muda mereka. Namun, menurut Lin Fan, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan. Keluarga Kekaisaran, Wang Clan dan 3 sekte terkuat di Kekaisaran Yan besar, sekte Luo Surgawi, Lembah Kesedihan Besar, dan sekte Raja Barbar. Bakat yang dimiliki 5 faksi besar ini sama menakutkannya dengan Lin Langtian. Kali ini, sepertinya pertempuran bibit benar-benar akan menjadi perang yang menakutkan di bumi. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih.